Itu dia Marwan sudah datang. Salam atas Marwan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarmu? Baik, sudah 1 jam kami menunggumu. Akhirnya kau datang juga. Lihat, Amir kita sudah datang. Syukurlah. Dia datang. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, wahai Amir. Aku datang dari Kufah membawa kabar yang penting untukmu. Biarkan dia maju ke sini. Kemarilah. Lihat itu di belakangnya. Katakanlah, apa yang kau sembunyikan? Kau tadi bilang kau datang dari Kufah. Baiklah, ada kabar apa? Katakanlah apa yang ada di belakangmu, bicaralah. Akan kukatakan. Tiada hukum kecuali hukum Allah. Dan tiada yang kami sembah selain Dia. Apa maksudmu? Ini yang kumaksud, rasakan itu terkutuk. Tangkap dia, jangan sampai dia lepas. Tangkap dia. Tangkap dia. Baringkanlah di sini. Api, bawakanlah api ke sini. Katakan padaku, apakah tusukan itu mematikan untukku? Hanya sebuah goresan, wahai Amir. Lalu untuk apa api itu? Hanya untuk berjaga-jaga. Apakah kau ingin mengobati tubuhku dengan api itu? Tidak, itu tak perlu dilakukan. Syukurlah, kita tak perlu melakukannya. Jika kau melakukannya, akan kubakar tubuhmu dengan api. Apa yang terjadi pada Amir? Siapa yang memberitahumu? Janganlah khawatir. Aku masih hidup, aku belum mati. Dokter bilang itu hanya goresan. Benar begitu? Ya Tuanku, memang begitu. Putraku Yazid, dia meninggalkan tidurnya yang nyenyak, dan dia datang untuk melihatku.
Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Tidak usah khawatir, anakku. Apa yang kalian lakukan pada pria itu? Di penjara. Mereka menjamunya. Mereka menjamunya, katamu. Kalian dengar apa yang sepupuku katakan. Dia memerintahkan agar pembunuhku dijamu. Aku lupakan kebesaranku. Itu demi menjaga hubungan keluarga, wahai sepupuku. Dia pasti dari kelompok Khawarij. Siapa yang mengirimnya padaku? Kita belum menanyakannya. Dan kenapa kalian belum menanyakannya? Apa yang kalian tunggu? Apa kalian menunggu kematianku? Semoga Anda cepat sembuh, wahai Amir. Dan apakah kamu peduli jika aku baik-baik saja? Mereka mengirim orang untuk membunuhku secara licik. Nyawaku hampir saja melayang. Sementara kalian hanya berdiri terpaku. Bagaikan burung kematian berputar mengelilingiku. Hadapkan dia padaku. Wahai Amir, jaga lukamu. Bukankah kau bilang itu cuma goresan? Tinggalkan aku sendiri. Tuanku, aku harus menghentikan pendarahan ini. Pelan. Tunggu, aku tak memerlukannya lagi. Kembali ke tempat kalian. Keluarlah. Semuanya keluar. Keluar. Kami hanya khawatir. Diam, ini bukan urusanmu. Pegang tangan anak asuhanmu yang keras kepala itu dan bawa dia keluar. Beritahu semua orang di istana bahwa Muawiyah ibnu Abi Sufyan masih hidup. Ia selamat dan keadaannya baik. Sampai tanah mengubur kalian semua sebagai mayat, dia tak akan menyisakan tempat bagi salah satu dari kalian di dunia ini. Menjauhlah dariku. Cukup, hentikan itu. Keluarlah. Semuanya keluar. Dan kau, wahai Yusr, pergi awasi semuanya dengan baik. Tempatkan para prajurit di setiap posisi. Gandakan penjagaan istana. Lipat gandakan pasukan itu. Siap, tuanku. Mau kemana, wahai sepupuku? Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Kau adalah komandan prajuritku. Pada mula aku menaruh kepercayaan. Kau bersama Dahak dan Mughirah. Kalian adalah orang-orang yang setia dan kalian adalah pelindung nyawaku. Tanpa kalian, aku bukan seorang amir, bukan penguasa Syam, bahkan bukan khalifah. Keluarlah kalian, wahai para prajurit. Aku tidak membutuhkan prajurit. Kalian adalah penjaga hidupku, hartaku dan pemerintahanku. Kalau bukan karena kalian, malam ini orang itu pasti berhasil menembus barisan dan mencapai tempatku berdiri untuk menusukku dengan tikaman mematikan. Sebuah luka yang takkan mampu kutahan. Tapi dia gagal karena kalian. Karena kalian adalah para pemimpin, para pemberani orang-orangku yang setia. Aku berutang nyawa kepada kalian. Atau mereka berani membangkang padahal perintah sudah jelas. Lalu apa perintahmu? Aku perintahkan dia untuk berhenti. Kami sudah menghadangnya di jalan. Lalu kenapa kalian tidak berhati-hati terhadapnya? Mengapa kalian tidak waspada terhadapnya? Saat kalian mengetahui, mengapa kalian hanya berdiri saja menyaksikan apa yang ia lakukan? Apakah Amir menuduh kita berbuat buruk? Ya, aku memang menuduh kalian berbuat buruk. Aku menuduhmu lemah, lalai, dan tak mampu. Karena ketidaktahuanmu terhadap seorang pria yang datang membawa niat buruk bagi kita. Dan aku menuduhmu bodoh karena kau tak melindungiku dari serangan itu, seperti yang selalu kuharapkan darimu. Dan kau sepupuku, hingga hari ini, jiwaku telah merasakan 2 kali kejahatan. Dan pada kedua kejadian itu, kaulah saksinya. Yaitu ketika Utsman bin Affan terbunuh, dan yang satu lagi ketika aku hampir saja terbunuh beberapa saat yang lalu. Celakalah kau, wahai sepupuku. Seandainya aku mau, maka akan kubunuh seorang khalifah, atau seorang amir, atau raja dimanapun di bumi Allah ini.
Dan kau pun pasti ada di sana, wahai sepupuku. Maka keraguan pun berubah menjadi keyakinan. Dan aku masih seperti leluhurku, terjebak dalam bayang-bayang takhayul dan ramalan. Atau haruskah aku mengungkapkan apa yang sebenarnya kuinginkan? Atau perlu ku terangkan lebih jelas lagi? Tidak, kau telah mengungkapkannya, wahai Amir. Aku akan memaksa si pengacau itu bicara dengan cara apapun, sampai kebusukan itu terbongkar. Tak perlu. Kebenaran itu terang bagaikan matahari. Dan kita semua tahu siapa yang menyewa orang terkutuk ini, lalu mengirimnya padaku untuk merenggut nyawaku. Apakah kita tahu? Tentu. Siapa dia? Dialah yang membunuh Utsman bin Affan. Tapi pembunuhnya belum diketahui. Omong kosong. Kita semua tahu yang membunuh khalifah adalah Ali. Bukankah kita telah mengangkat baju Utsman yang berlumuran darah di ujung-ujung tombak? Dan bukankah Ummul Mukminin sendiri keluar menuntut darahnya? Bukankah seruan wahai Muhammad itu mengguncang langit hingga ke puncaknya? Entah dia berdusta atau justru kitalah yang berdusta. Pergi, bawa kemari para pemuka dan para pembesar istana dan kumpulkan seluruh bangsawan di aula pertemuan. Katakan pada mereka bahwa Muawiyah meski terluka parah ingin berbicara kepada kalian. Katakan pada mereka mungkin belati itu beracun. Beritahu mereka bahwa Muawiyah kini terbaring sekarat di ranjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian semua sudah tahu apa yang terjadi tadi subuh di depan gerbang Masjid Damaskus. Seorang kafir bayaran yang tak punya agama. Amir kita diserang dengan sebilah belati beracun. Luka tusukan itu begitu dalam, hampir merenggut hidupnya yang mulia. Dan tabib langsung mengobati luka itu. Ia mengetahui racunnya, lalu menyiapkan penawar untuk menyelamatkan nyawa Amir kita. Tapi lukanya sangat parah, dan belati itu menghunjam deras, hingga tak tersisa lagi kekuatan dalam tubuh sang Amir. Amir menjadi lemah. Racun itu hampir saja merenggut nyawanya. Siapa yang melakukannya? Kenapa dia ingin membunuh Amir? Siapa yang mengirimnya untuk membunuh? Siapa dia? Dari mana asalnya? Tenang, tenanglah kalian semua. Sabarlah. Tidakkah kalian mengetahuinya? Kenapa kalian berpura-pura bodoh, wahai orang-orang? Seperti inikah cara kalian menjadi penolong? Apa yang kalian inginkan dari perkataanku? Atau kalian ingin aku mengungkapkan siapa musuhku dan musuh kalian juga? Benarkah kalian menginginkan kebenaran? Orang dungu itu dikirim, dibayar untuk menumpahkan darahku, dan darah kalian juga, bahkan di Baitul Haram sekalipun. Atau kalian ingin aku menyebut namanya untuk kalian? Apakah kalian ingin aku ceritakan apa yang dikatakannya? Tentang lelaki yang ingin membunuhku secara licik itu. Benarkah kalian menanyakan itu padaku? Benarkah kalian tak tahu apa-apa? Mungkin kalian sebenarnya tahu, hanya pura-pura bodoh. Barangkali kalian memendam sifat ria. Dan kalian kekurangan keberanian.
Mungkin rasa takut telah menguasai kalian. Kalian takut jika kalian menyebut namanya. Takut keburukan menimpa kalian, seperti tragedi yang menimpa diriku. Dan yang juga menimpa Utsman bin Affan sebelumku. Seperti itukah? Apakah para panglima perangku dan para pembesar bangsaku berada di bawah pemerintahan sekumpulan pengecut? Aku bertanya kepada kalian, siapa yang diuntungkan oleh kematian Utsman? Katakan padaku, jawablah aku, siapa yang akan meraup keuntungan besar dari kematianku? Kenapa kalian diam? Apakah kalian tidak tahu? Wahai para pembesar, wahai para bangsawan, wahai para pejabat Damaskus dan Syam, ketahuilah jika aku adalah perisai kalian yang menahan segala bahaya untuk kalian. Dan ketahuilah bila mereka menikamku, maka sebenarnya mereka hendak menikam kalian dan menumpahkan darah kalian. Ketahuilah bahwa kalian tak punya penolong selain aku selamanya. Seandainya aku pergi dari kalian sekejap mata saja, niscaya Ali bin Abi Thalib akan menumpas kalian dengan keras tanpa belas kasihan. Inilah wasiat terakhirku. Ini syarat hidup kalian. Jika kalian benar-benar ingin tetap hidup, takutlah pada Ali dan teguhkan kesetiaan kalian kepadaku dan kepada Bani Umayyah. Pergilah sekarang dan jangan ceritakan perkataan ini kepada siapapun. Jika ada yang bertanya kepada kalian, apakah Muawiyah masih hidup? Jangan kalian jawab. Dan bila ia bertanya apakah Muawiyah telah mati, maka tetaplah diam dan jangan sebut siapapun, kecuali Ali, karena dialah dalang dari semua ini. Tak ada pilihan lain. Pergilah, biarkan urusan kalian kutangani sendiri. Bubarlah semuanya. Cepat. Siap. Buka pintunya. Silahkan, tuanku. Penjaga. Siap, laksanakan. Buka gerbangnya. Turunlah ke sini, wahai para pembesar. Ia ada di sana terbelenggu dalam rantai. Silakan. Apakah kau mengenalku? Aku mengenal kalian berdua. Semua orang yang pernah berada dalam perang Siffin tidak mungkin melupakan munculnya para setan seperti Marwan dan Dahab. Kapan kau memasuki kota? Malam hari. Kau datang bersama siapa?
Aku datang sendiri. Siapa yang mengirimu ke sini? Apakah Ali? Hah, Ali? Ali telah membunuh saudara-saudaraku dalam peristiwa Nahrawan. Kalau begitu kau adalah dari kaum Khawarij. Jika kau memang memusuhi Ali, lalu kenapa kau mengincar nyawa Amirul Mukminin? Hah? Amirul Mukminin katamu. Siapa yang menjadikan dia sebagai Amir untuk kita semua? Para hakim. Tiada hukum selain hukum dari pencipta kita. Dan tidak ada hukum selain hukumnya. Mereka yang rela menerima tahkim itu pantas mendapat kematian. Api neraka. Dan begitu pula kamu. Kematian tidak membuatku takut. Kalau tidak, aku tidak akan bermaksud membunuh seorang kafir sepertinya. Dia meyakini bahwa Amir adalah seorang kafir. Bahkan dengan keyakinan yang kuat, dia juga mengkafirkan Ali. Ali juga pantas mati. Kau mengetahui sesuatu, dan kau menyembunyikannya dari kami. Tidakkah kau dengar Amir pernah bertanya padamu? Hei, bicaralah. Aku tidak punya apapun untuk kukatakan. Tidak, kau punya sesuatu. Sebentar lagi lidahmu akan mengucapkan apa yang kami inginkan. Jangan membuat diri kalian letih. Perintahkan saja agar aku dibunuh dengan cepat. Karena api kalian campur kalian dan gunting penyiksa kalian. Takkan mampu memaksa mulutku mengucap sepatah kata pun. Dan siapa juga membicarakan tentang cambuk dan gunting itu? Apakah aku pernah menyebutnya? Apakah kau percaya pada akhirat? Sebesar ketidakpercayaanmu padanya. Apakah engkau percaya pada neraka dan surga? Sebesar pengingkaranmu pada keduanya. Kau benar. Kita tak percaya pada keduanya. Karena itu kami menginginkan surga kami sendiri dan hidup di dunia ini menurut cara kami, bukan akhirat.